Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ketemu sama mentor-mentor hebat di FEB ya. Dulu namanya FE ya, sekarang tambah B ya. B-nya tahu nggak apa? Bisnis, salah. Ada B-nya itu berkah ya. Amin ya. B-nya berkah ya. Ekonomi ya, ekonominya menambah keberkahan. Kemudian salat bersalam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'atnya juga hingga para pengikutnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada. Teman-teman mentor sekalian, di sini saya mau tanya nih. Di sini ada nggak yang pertama kali jadi mentor, baru daftar jadi mentor? Pertama kali, silakan tunjuk tangan. Yang baru pertama kali, tunjuk yang tinggi ya. Yang tinggi sampai kena ke atas, bisa nggak? Nggak bisa. Satu, boleh tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, silakan turun. Ya, selamat datang teman-teman mentor baru ya yang hari ini mempersiapkan dirinya untuk menjadi mentor hebat ya di FEB dan ketemu dengan adik-adik hebat yang nantinya bisa jadi menggantikan teman-teman yang ada di sini atau menggantikan saya atau menggantikan dosen-dosen nantinya yang ada di FEB. Ya. Dulu ada juga ya dosen-dosen yang kuliah di sini juga. Ya, mahasiswa kayak kalian juga jadi dosen. Ya, ada yang tahu nggak siapa? Nggak tahu ya. Ada beberapa dosen yang dulunya memang mahasiswa juga di sini, gitu ya. Kemudian belajar lagi dan akhirnya kembali lagi ke FE, ya jadi dosen. Nah, harapannya semoga teman-teman juga seperti itu, ya, dan juga adik-adik kalian suatu saat bisa jadi juga seperti itu. Ya, jadi maka kegiatan yang seperti ini perlu sama-sama kita persiapkan dengan baik. Nah, teman-teman mentor, jadi kalau saya punya jargon, jadi kalau saya bilang mentor, teman-teman jawabnya hebat. Mentor? Oke, jadi kalau nanti saya nyebutin di perjalanan ada kata mentor, ya, berarti kalian bisa bilang hebat. Kita lihat siapa yang masih fokus. Oke, teman-teman semua, mohon izin ya, kakak-kakak yang ada di belakang, mbak-mbaknya, hari ini saya diminta sama teman-teman panitia untuk sharing, untuk membahas berkaitan dengan yang namanya materi apa nih yang kedua nanti nih? Ada yang tahu materi yang kedua apa? Living? Udah. Quran. Ini materinya berat banget teman-teman. Ya. Materi yang merupakan jadi basic hard skill yang perlu teman-teman miliki sebagai seorang mentor. Mentor-mentor di luar sana teman-teman, itu mereka pasti dikasih yang namanya soft skill berkaitan dengan leadership, kemudian self management tadi ya, kemudian berkaitan sama interpersonal communication, basic counseling dan segala macam. Tapi teman-teman, ini mentor luar biasa materinya tentang basic Quran atau basic tahsin ya. Jadi kalau di luar sana rata-rata materinya umum berkaitan dengan yang umum ya, yang tadi saya sampaikan. Ini ada materi yang diselipkan berkaitan dengan Quran. Jadi kita nggak cuma punya soft skill yang yang umum ya, tapi juga punya hard skill yang berkaitan dengan keislaman. Nah, teman-teman,
Saya punya data, ya. Datanya adalah seperti ini. Dari survei Kemenak mengatakan literasi kita tinggi berkaitan dengan Quran. Hampir di setiap rumah muslim ada Al-Quran sebanyak 66%. Di sini semuanya punya Quran di rumah? Punya. Yang nggak punya nanti bilang Bang Bustami, nanti dikasih ada. Kita bangga dengan itu semua. Namun data dari Dewan Masjid Indonesia mengatakan bahwasannya sekitar 65% dari kita belum bisa membacanya. Sekali lagi, 65% dari kita belum bisa membacanya. Tapi Quran ada di rumah. Semuanya sebanyak 66%. Sungguh sebuah kerugian yang besar ya teman-teman, ketika hari ini kita punya Quran di rumah tapi kita nggak bisa membacanya, atau kita masih terbata-bata membacanya. Ibarat seperti apakah itu semua? Ibaratkan sebuah rumah yang memiliki kompas paling akurat di dunia, tapi penghuninya tidak tahu cara membacanya, cara menggunakannya, padahal itu adalah petunjuk. Nah, jadi teman-teman, ya hari ini Quran itu jadi salah satu yang luar biasa untuk kita jadikan sebagai patokan. Ya, tadi ya data bahwasannya setiap rumah punya Quran. Ya sebanyak 66% saja ini yang muslim. Tetapi ya ada sekitar 65%-nya yang tidak bisa membaca Al-Quran. Saya yakin di lingkungannya kalian atau bahkan keluarganya masih ada yang belum bisa baca Al-Quran. Kira-kira Al-Quran penting nggak teman-teman? Kalau nggak ada yang bilang yang nggak penting nih, waduh, kalian ngapain hidup di dunia? Ya, karena Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, ini menarik ya, jadi seperti itu. Oke, kita mulai dengan tema, tadi saya mulai dari latar belakang seperti itu. Kita mulai dengan yang namanya living with the Quran. Artinya apa teman-teman? Hidup bersama Al-Quran. Siap hidup bersama Quran? Siap, ya. Tapi Al-Qurannya di sampingnya, tidur. Ya, tapi tidak digunakan untuk kehidupannya. Ya. Nah, ini ya. Oke. Jadi ada istilah namanya ta'riful Quran. Ya, ta'riful Quran berkaitan dengan mengenal dan menghidupkan firman Allah. Ya, jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Kalau perkataan Nabi disebut dengan hadis, betul. Tolong kasih hadiah ya, yang bisa jawab. Oke, lanjut berikutnya. Nah, jadi mengenal Al-Quran, memahami hakikat sang petunjuk hidayah. Al-Quran adalah cahaya petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, pedoman hidup yang sempurna untuk di dunia dan di akhirat. Kita udah tahu ini. Ya, kita udah tahu. Lanjut. Next. Nah, definisi dari ta'riful Quran, teman-teman, di Quran surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 4, maknanya adalah ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah dan mu'jiz. Apa itu kalamullah? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan ucapan manusia, jin, maupun malah malaikat. Pernah ya ditantang untuk bikin serupa ayat, tapi tidak bisa. Ya. Ia merupakan mukjizat yang tiada tertandingi, maka disebut dengan mu'jiz. Yang melemahkan siapapun yang mencoba menandinginya, jadi nggak bisa. Jadi kalau zaman sekarang ada yang mengaku sebagai Tuhan, ya dulu ya, siapa yang mengaku sebagai Tuhan? Fir'aun. Ada nggak zaman sekarang? Kayaknya nggak ada. Adanya mengaku sebagai nabi. Ya, bermimpi, ya dikasih begini. Tapi mengaku sebagai Tuhan ada nggak? Nggak ada. Ya, dulunya yang ada ya ketika Firaun. Dan kemudian
Al-Quran itu mutawatir, ya. Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Apa mutawatir? Nyicil. Udah kayak KPR aja ya, nyicil. Secara berangsur-angsur, ya, bertahap, ya, dengan sanad yang pasti dan berkesinambungan serta terjaga dalam mushaf. Membacanya adalah ibadah yang sangat mulia dan bernilai pahala yang sangat besar. Nah, jadi teman-teman, ini awalan buat kita bahwasannya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan sebuah mukjizat dan juga diturunkan secara mutawatir dan juga bernilai ibadah. Ini yang pertama. Yang berikutnya, nah ini ya yang perlu kita tahu juga, Al-Quran itu adalah dia punya sifat. Sifatnya tadi yang saya katakan sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk utama bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Sebagai contoh, ya, kita pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Di sini ada nggak yang nggak punya masalah? Saya yakin teman-teman datang ke sini pasti punya masalah semua. Iya betul ya. Boleh cerita masalahnya apa? Oh, jangan ya. Saya yakin teman-teman di sini punya masalah pribadi, masalah di rumah, masalah keluarga, masalah belum kelar sama dirinya sendiri, masalah keuangan, masalah kuliah, ya, skripsi. Siapa yang skripsi di sini? Nah, skripsi itu dia jangan dipikirin, tapi dikerjain. Ya. Itu masalah juga teman-teman yang hari ini menghinggapi teman-teman. Ya, nah. Di salah satu ayat ya di Quran, ya, ketika itu Allah mengatakan pasti setiap manusia itu diberikan cobaan ya atau permasalahan. Tetapi ketika diberi permasalahan atau cobaan pasti ada yang namanya solusinya. Benar nggak? Surat apakah itu? Ada yang tahu? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitan itu adalah masalah, cobaan, dan pasti Allah akan memberikan solusinya. Ya enggak? Biasanya siapa yang udah kelar solusi permasalahannya? Pasti ada. Dikasih masalah lagi enggak? Pasti dikasih. Namanya manusia, selama dia hidup pasti akan dikasih masalah terus. Coba deh cek sama kalian, saya pernah ngecek diri saya sendiri. Saya merasa gini, saya kok nggak dikasih masalah ya udah selesai masalahnya. Sama Allah dikasih lagi yang lebih berat ternyata. Sampai saya bilang, oh kayaknya saya nggak sanggup menjalaninya. Ya, pernah nggak teman-teman di posisi kayak gitu? Pasti pernah. Sering, waduh luar biasa. Berarti harus dekat dengan Quran. Ya. Bisa jadi masalah-masalah kita muncul, kita nggak bisa menghadapinya karena bisa jadi kita tidak dekat dengan Quran. Padahal Quran itu dikatakan sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah teman-teman sebagai mentor, kalau ketemu masalah dengan menti-mentinya, dengan binaan kelompoknya nanti suatu saat punya masalah, gimana caranya? Maka minta sama Allah untuk diberikan petunjuk untuk bisa mengatasi masalah binaan-binaannya. Padahal kita sendiri juga punya masalah. Jadi ketika kita hari ini jadi mentor, kita sebenarnya belajar untuk bagaimana mengatasi masalah diri kita dan juga bagaimana kita membantu menyelesaikan permasalahan dari binaan-binaan kita, binaan yang ada di kelompok kita, adik-adik kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Benar nggak pembeda? Betul. Antara yang hak dan yang batil, yang baik, yang buruk. Ya. Kemudian, nah ini juga Al-Quran itu ini luar biasa teman-teman. Al-Quran itu adalah sebagai asy-syifa. Teman-teman yang hari ini punya penyakit, ya, saya pernah baca satu hadis Nabi itu kalau ada yang bertanya ya, ketika dia punya penyakit seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Kata Nabi, baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Kemudian tiupkan sebanyak 3 kali ke tangan. Jadi baca surat Al-Fatihahnya juga harus benar ya. Teman-teman tahu nggak ada sanad
ada sanad, ada daurah Al-Fatihah. Tahu ya? Kenapa ada? Karena Al-Fatihah sangat penting. Teman-teman kalau sholat baca Al-Fatihah hanya masih belum tepat, masih belum benar, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan sifat huruf, sesuai dengan tajwid, maka diterima nggak? Wallahu a'lam ya, nggak ada yang tahu ya. Tapi teman-teman, ya kalau kita hari ini sholat bacaan Al-Fatihahnya masih salah, ya maka kita sudah belajar juga, bisa jadi kita tidak diterima sholatnya. Apalagi sebelum itu ada wudhu. Teman-teman wudhunya gimana? Nah ini belajar lagi, nanti wudhu ada lagi. Tapi kita belajar soal surat Al-Fatihah dulu ya. Makanya ada daurah terkait dengan surat Al-Fatihah. Biar tahu ternyata orang-orang itu banyak nggak sih yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar? Ya misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terkadang ada orang salah di bagian yang mana kira-kira baca surat Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, ada yang salah satunya sering bilang magdu. Itu kan bukan qalqalah. Ya. Maghdubi 'alaihim. Dan ada yang salah juga membedakan antara ha besar dan ha kecil. Siapa yang masih kayak gitu? Masih banyak ya. Alhamdulillah. Padahal itu haknya kecil ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rah. Nah, hak lagi tuh. Ya, bukan ha besar, tapi Ar-Rah hanya kecil. Ar-Rahmanir Rahim. Dan seterusnya. Nah, jadi makanya surat Al-Fatihah itu jadi yang sangat penting. Kalau kita baca surat Al-Fatihah aja salah, maka diterima nggak sholatnya? Nah itu pertanyaannya. Nah maka itu ya kita perlu belajar. Jadi Al-Quran itu teman-teman salah satunya yang berikutnya adalah sebagai asyifa. Jadi kalau kita punya penyakit dalam diri yang nggak pernah sembuh gitu ya, baca surat Al-Fatihah dengan sangat tulus. Kalau kita hari ini mau belajar tauhid, keimanan, maka belajarnya dengan Quran. Kalau ada aliran-aliran yang belajarnya nggak pakai Quran, patut dipertanyakan. Nah, ada nggak? Oh, pasti ada. Ya, di dunia ini banyak aliran teman-teman, banyak sekali. Ya, ada yang namanya dibagi dua ya, Sunni dan Syariah dan seterusnya banyak. Nah, teman-teman nanti belajar yang pengen belajar walaupun teman-teman ekonomi dan bisnis ya. Belajar juga tuh ya, berkaitan dengan ilmu syariah. Kemudian, kitab Al-Quran itu sebagai tarbiyah akhlak. Mendidik akhlak ternyata teman-teman. Yaitu dikatakan meneladani akhlak Nabi sebagai perwujudan Al-Quran hidup. Jadi, kalau kita mau lihat Al-Quran, lihat aja Nabi gitu ya. Karena Nabi itu punya sifat-sifat ya dari Al-Quran. Ya. Kemudian tarbiyah sosial. Mengatur hubungan individu dan masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai ilahi dan keadilan sosial. Kemarin waktu kurban, ada yang tahu nggak di kurban surat apa? Al-Kautsar, bunyinya gimana? Fasalli lirrabbika wanhar. Oke. Ada nilai, coba baca artinya deh. Ada yang bisa membacakan artinya? Al-Kautsar boleh dibuka. Ada yang punya mushafnya di HP-nya? Di sini yang belum punya siapa? Di HP-nya belum punya Al-Quran. Kalau belum punya download dulu sekarang. Ya. Oke, ada satu orang yang mau bacakan artinya? Boleh? Ayo Mas Ka. Ayo. Inna akan kau sungguh kami telah memberi Muhammad rahmat yang banyak. Fasol di rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Oke, jadi awalnya karena keimanan kepada Allah dulu untuk menjalankan perintahnya, yaitu
kurban ya, ada berhaji juga. Nah, tapi teman-teman, dari kurban itu ada yang namanya tarbiyah sosial, bener nggak? Ada pendidikan sosial. Kita ngasih orang yang nggak punya, ya, seneng nggak mereka dikasih daging? Wah, pasti seneng. Apalagi anak kos ya, kasih daging ya kan, dagingnya daging sapi, gitu ya, bukan daging kambing ya. Kalau kami mesti mau kasih daging sapi, wah itu seneng banget. Tinggal ngolahnya aja. Ya paling kalau laki-laki dia bikin sate ya, yang gampang. Jadi itu juga tarbiyah sosial ya kepada masyarakat, ya orang-orang sekitarnya, itu juga merupakan tarbiyah sosial. Jadi di Al-Qur'an itu juga mengajarkan bagaimana kita juga bersosial dengan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Al-Qur'an bukan sekadar kitab bacaan, ia adalah kurikulum. Nah, teman-teman. Kurikulum di sini ada yang pendidikan. Ada ya? Belajar kan kurikulum ya? Belajar. Al-Qur'an itu adalah kurikulum, teman-teman. Ya. Kurikulum pendidikan sepanjang hidup, sepanjang hayat, yang membentuk manusia seutuhnya secara jiwa, akhlak, dan kehidupan sosial kita. Nah, maka teman-teman, kita perlu jadikan Quran itu sebagai minhajul hayah, sebagai petunjuk pedoman hidup kita. Kalau Al-Quran tidak menjadi pedoman kita, maka bagaimana kita mau menjalani hidup di dunia? Teman-teman, manusia itu punya tugas. Kalian punya tugas nggak di dunia? Apa tugas kalian? Mengerjakan skripsi? Ayo, ada yang tahu nggak tugas kalian di dunia apa? Beribadah. Benar nggak beribadah? Ada tugas, ada tujuan, ada fungsi. Ayo, tujuan manusia diciptakan di dunia untuk apa? Betul, beribadah. Di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi teman-teman kalau nggak sholat, berarti buat apa teman-teman di dunia? Berarti buat apa teman-teman di dunia kalau nggak baca Quran? Itu hal yang perlu teman-teman camkan. Itu hal yang wajib teman-teman. Jangan sampai kebalik. Ya, matkul dikerjain sampai nggak sholat. Ada nggak? Wah ada. Kalau dulu saya di MIPA ngerjain laporan praktikum sampai lupa ninggalin sholat, ada. Karena apa? Udah kepepet ya, udah dikit lagi ya, harus ngumpulin nih sama aslabnya. Ada kayak gitu. Nah jadi teman-teman, jangan sampai kita gagal memaknai hidup, bahwasannya ibadah itu adalah tujuan yang utama. Selain tujuan ada apa lagi? Tadi ada tugas. Teman-teman tugasnya apa di dunia? Nyari uang? Oh bukan. Tadi kan tujuan itu. Dia nggak dengerin ya berarti. Ayo, tugas teman-teman apa di dunia? Itu fungsi. Ayo, tugasnya apa? Kalau fungsinya sebagai khalifah atau sebagai perwakilan, ya, atau sebagai pemimpin yang melit ya umat ini. Itu tugas manusia. Teman-teman, berarti tugasnya apa? Untuk skala kecilnya. Sebagai, tadi kan dibilang fungsi manusia sebagai khalifah. Pertanyaannya, siapa yang kalian pimpin? Betul. Apa yang dipimpin diri sendiri? Dari hawa nafsu. Benar. Ada lagi nggak? Apa yang kalian pimpin diri kalian sendiri? Nah, kan kalian bingung. Ayo, apa yang kalian pimpin dari diri kalian sendiri? Ya, yang kalian pimpin adalah kalian bisa nggak mengarahkan tubuh kalian, pikiran kalian, jiwa kalian ke jalan yang benar. Itu bagaimana tangan ini tidak mengambil hak orang lain. Bagaimana mulut ini tidak membicarakan orang lain. Awalnya bilang bukan maksudnya ngomongin orang lain, tapi bla 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 bla. Ya. Mengarahkan kaki kita ke jalan yang benar. Datang ke MVP hari ini, niatnya benar nggak berarti jalannya? Benar kakinya.
Ya, pikirannya juga harus benar. Datang ke sini bukan karena ada sesuatu, ya, tapi sesuatunya harus yang baik. Lillah kita Allah. Ya. Nah teman-teman, nanti di akhirat yang akan ditanyakan, yang akan bersaksi siapa? Tangan dan kaki kita akan bersaksi. Dulu datang ke sini, ya Allah, ya, di kegiatan MVP untuk bisa mengalahkan adik-adik kelas kita ke jalan yang benar. Wah, luar biasa. Ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi Al-Quran itu sebagai kitab tarbiyah. Nah, maka teman-teman tadi balik lagi ke tujuan kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah. Membaca Quran juga beribadah. Ibadah ada banyak ya. Ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Nah, kalau yang mahdhah adalah seperti yang pada umumnya, sholat, baca Quran. Kalau yang ghairu mahdhah, berbuat baik. Nah, ajak adik-adik kita ke jalan yang benar. Ya, bantuin teman-teman kita, adik-adik kita, itu termasuk ghairu mahdhah. Nah, yang paling tadi, yang utama kita bahas hari ini, tujuan yang tadi mahdhah, baca Quran. Ya. Pertanyaannya adalah teman-teman berikutnya, boleh lanjut? Next. Lanjut berikutnya. Lanjut. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah sudah berapa lama kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Siapa yang hari ini sudah baca Al-Quran minimal 1 juz? Ada? Ada yang sudah 1 lembar? Minimal 1 lembar ada? Oke. Ada yang sudah baca 1 halaman? Ada yang sudah baca 1 ayat? Ada yang belum baca? Nah, lanjut next berikutnya. Sudah berapa halaman yang kita lupakan ya? Banyak ya? Next. Sudah berapa juz yang kita tinggalkan? Pertanyaannya, teman-teman, sudah berapa lama kita tidak selesai baca Quran dalam 1 juz? Ada yang setahun? Oh enggak, terakhir bulan Ramadan ya? Bener lagi gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita baca Quran sehari 1 juz, selama sebulan 30 hari, kira-kira hatam nggak? Hatam. Minimal kita harus menyelesaikan 1 bulan 1 kali hatam. Bisa nggak? Susah. Kenapa susah? Sibuk kita, ya enggak? Capek, ya. Di rumah kan begitu ya. Kalau udah pagi sibuk ya, siang juga sama ngerjain tugas, sore pulang jalan, malam udah capek. Kapan baca Qurannya? Di Transjakarta, gitu ya. Itu juga kalau sempat. Sisanya banyak notif, atau buka TikTok, atau buka Instagram. Coba cek berapa banyak teman-teman hari ini di aplikasinya buka apa? Aplikasinya coba cek. Nggak mungkin. Pasti kalau nggak TikTok atau media sosial. Baru yang kedua WhatsApp, atau WhatsApp dulu ya. WhatsApp dulu, habis itu media sosial. Ya, TikTok, IG, atau Threads, ya, atau yang lainnya. Yes. Kalau Facebook ketahuan nih bapak-bapak ya, marketplace ya, nyari barang-barang murah. Soalnya saya begitu ya, nyari di Facebook itu bukan, Facebook itu buat marketplace aja ya, itu bagus nyari buat barang-barang murah ya, gitu. Berikutnya ya, apakah Al-Quran memang sengaja menjauhimu? Teman-teman mentor, teman-teman mentor, hebat. Bisa jadi teman-teman, Al-Quran itu yang menjauhi kita. Bukan kita yang menjauh, tapi karena Al-Quran yang menjauhi kita. Karena kita masih banyak dosa. Jadi Al-Quran nggak akan masuk ke dalam diri kita karena kita banyak dosanya.
buka reels di TikTok, buka di reels di IG, atau buka di TikTok, ada bagian Quran langsung di swipe terus. Cari yang menarik. Otak kan gitu ya, kalau hooksnya ada yang menarik berapa detik, wah langsung lihat terus tuh. Tapi kalau baca Al-Quran gitu ya, gitu, wah set. Kenapa begitu badannya ya? Nah jadi teman-teman, ya, ada suatu momen mungkin nanti teman-teman akan terketuk dengan suatu di media sosial ya berkaitan dengan Quran. Terus teman-teman jadi ingat, terus teman-teman jadi sedih. Tapi teman-teman begitu lagi. Nah, jadi kapan mau bertobatnya? Kapan mau kembali ke jalan yang benarnya? Ya. Nah, maka teman-teman yang hari ini jadi mentor bersyukurlah. Karena hari ini kita belajar berkaitan dengan living with the Quran. Sebelumnya lagi, yang sebelumnya. Lanjut terus sampai yang 5T. Lanjut lagi. Oke, nah teman-teman, kita kalau mau interaksi sama Quran ada 5 tahapan teman-teman. Kalau teman-teman udah sampai yang bisa yang akhir, itu teman-teman udah luar biasa. Yang pertama, kita kalau mau interaksi sama Quran, yang pertama kita tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran secara rutin dengan tartil. Ada yang tahu tartil itu apa? Di Quran surat apa ya? Muzammil ya kalau tidak salah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan perlahan ya, atau dengan tartil. Jadi tartil itu ada 3 definisi teman-teman. Yang pertama adalah tartil itu baca Quran dengan tartil. Yang pertama benar secara makhorijul huruf, benar secara hukum bacaan. Yang ketiga benar secara sifat-sifat huruf. Jadi ada 3 yang disebut dengan tartil. Baca Quran ada 3 lagi. Ada yang namanya al-hadar, ada yang bacanya cepat, ada yang bacanya sedang, ada yang bacanya pelan. Kalau baca Quran di bulan Ramadan bacanya cepat, al-hadar ya, bacanya cepat, biar bisa khatam. Ya. Kalau teman-teman cuma baru dasar, level dasar baca Quran. Tapi yang kedua adalah tadabbur. Naik dikit udah baca Quran, baca artinya, tadabburi. Yaitu apa tadabbur? Merenungkan maknanya. Dan pesan Al-Quran untuk mengambil hikmah dan pelajaran bagi kehidupan masing-masing. Jadi kalau kita udah baca Quran nih teman-teman, baca artinya deh. Siapa di sini yang udah pernah menghatamkan arti Al-Quran? Kalau baca Qurannya mungkin ya. Ada nggak yang udah pernah menghatamkan artian Al-Quran? Belum ada ya? Baru belajar. Coba baca artinya deh. Manusia itu kalau nggak baca artinya nggak tahu maknanya. Kita kalau sholat nggak tahu maknanya, kira-kira akan hampa nggak? Hampa aja begitu aja. Makanya teman-teman ada sebuah perkataan gini. Saya waktu itu melihat suatu status WhatsApp orang bilang gini. Kita sholat, tapi kita menjauh dari Allah. Paham nggak maksudnya? Kita sholat, tapi kita menjauh dari Allah. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Kewajiban aja. Ya ada dari panggilan hati karena pengen apa ya? Karena dia tahu kewajiban dia menjalankan itu tapi tidak dalam hatinya. Oke, insyaallah ya. Kasih hadiah dong tolong ya panitia. Ya, jadi teman-teman, kita sholat tapi kita menjauh dari Allah. Maksudnya adalah kita kalau sholat tuh mikirnya kemana-mana, benar nggak? Wah, jawabannya keras banget nih. Berarti benar ya, valid ya, no debat. Berarti teman-teman kalau sholat pikirannya kemana-mana, berarti menjauh nggak dari Allah? Berarti menjauh. Berarti teman-teman sholat hanya berkewajiban menggugurkan saja, tapi tidak menghadirkan hatinya untuk kepada Allah. Padahal sholat itu adalah doa teman-teman. Kenapa ketika doa kita nggak menghadap kepada Allah, tapi kita malah mikirin, wah tugas akuntansi nih gitu ya, tugas dosen ini nih kalau nggak dikerjain gimana ya? Gimana caranya ya tugas ini ngerjainnya? Kayak gitu. Padahal kita hanya meluangkan waktu sekitar berapa menit sholat? 5 sampai 10 menit teman-teman. Kalau sholat sendiri juga 2 menit paling. Bener gak? Wah pasti benar, laki-laki itu tahu ya. Kalau sholat wajib, sholat di berjamaah 5 sampai 10 menit paling. Kok kita nggak bisa untuk
menghadapkan diri kepada Allah. Nah, itu dia. Yang ketiga, baca Quran tahapannya yang ketiga adalah tahfiz, yaitu menghafalkan dan menjaga ayat Al-Quran. Di sini siapa yang sudah hatam 30 juz, tunjuk tangan. Siapa? Antum? 30 juz. Pasti dari Ponpes. Ya, Ponpes mana? Ponpes mana? Majelis Taklim. Di mana itu? Di Jambi. Oh, di Jambi ya. Berarti antum dari Jambi ya? Oke, ada lagi yang 20 juz? 10 juz ada? 5 juz ada? Ada 5 juz ya? Antum dari Ponpes juga? Atau dari SMA IT? IT mana? Dari mana? Di mana namanya? 19 di Tukangan. Jakbar ya? Jakbar ya? Oke. Ada yang 2 juz? Ada yang sejuz? Ada yang 1 surat? Nah teman-teman, berarti kita perlu mengevaluasi. Kita udah sampai mana nih? Mengenal Al-Quran. Berarti kita baru sampai tadabbur atau sampai tahfiz. Nanti naikin teman-teman kalau udah ketiga, keempat, yaitu apa? Tatbik, menerapkan hukum dan nilai-nilai Al-Quran di setiap tindakan kita, ya, keputusan dan interaksi kita. Contoh, ya, kita diminta di Al-Quran untuk menjauhi yang namanya riba, ya enggak? Berarti gimana caranya kita di kehidupan kita untuk menjauhi riba? Jangan yang namanya misalnya KPR, ya, pakai bank ini. Di sini siapa yang masih pakai bank-bank konvensional? Ada, ya. Yang pakai BSI ada? Oh, ada. Bank yang syariah ada? Oh, ada. Teman-teman, beralihlah ke arah yang tersebut. Walaupun teman-teman kita nggak bisa menghindari ya. Makanya tetap BNI, Mandiri, CIMB, BCA dan segala macam. Kita nggak bisa hindari. Ya. Tapi seminimalnya kita punya bank syariah. Jadi kehidupan kita kalau bisa isinya adalah berkaitan dengan prinsip Islam semua. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu isinya prinsip Islam. Itu namanya tatbik. Yang terakhir nih teman-teman yang luar biasa. Terakhir, Mas. Terakhir adalah ta'lim. Bukan majelis ta'lim ya. Ta'lim itu artinya adalah mengajarkan Quran dengan tajwid, makharijul huruf dan sifat huruf tadi yang saya bilang. Tajwid itu hukum ya teman-teman. Jadi kita kalau udah sampai tahapan taklim ngajarin Quran, di sini ada yang jadi ngajarin Quran, di sini ada pengajar? Ada. Mana Aisyah? Oke, ya. Jadi pengajar Quran itu ya teman-teman udah taklim, berarti tingkatnya udah tinggi tuh. Ya. Berarti dia sudah menerapkan dalam dirinya ya, dan dia bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Jadi 5 pilar utama kita dimulai dari tilawah dulu teman-teman. Ajarin dulu nanti adik-adik kalian tilawah dulu. Yang belum pernah ngaji, ajarin dulu ngaji. Ya. Kemudian tadabbur, tahfiz, tatbik, dan baru ta'lim. Dan insya Allah kalau kita bisa itu, ya, kita kasih teman-teman yang namanya pahala dan juga yang namanya mahkota buat orang tua. Teman-teman mau nggak ngasih mahkota buat orang tua? Mau. Teman-teman ternyata saya baca ya ada satu hadis, kita ngasih mahkota untuk orang tua itu perlu untuk bahasanya 30 juz. Tapi kita yang terus belajar Quran ya, sampai kita menghafal 30 juz, itu udah bisa ngasih mahkota buat orang tua. Baru tahu ya? Kalian tahunya kan kalau 30 juz baru bisa ngasih mahkota kan? Saya dulu tahunya gitu juga. Ternyata ketika saya belajar lagi ada hadisnya. Dan Ustaz Adi Hidayat pun ya menyampaikan itu, bahwasannya kita itu kalau terus belajar Quran, walaupun terbata-bata kita masih bacanya nggak benar gitu ya, atau masih terbata-bata, kita ngaji juga gitu ya, itu juga bisa ngasih mahkota buat orang tua, asalkan kita ikhlas. Yang terakhir, berikutnya Mas, terus lanjut. Oke. Nah teman-teman, ini keutamaannya. Kalau baca Quran itu alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Berarti kalau dikali 10 berapa pahalanya? 30. Next. Teman-teman, ada syaratnya untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Nggak begitu aja. Ya. Yang pertama adalah husnul niyah. Yaitu niat yang tulus karena Allah. Itu yang pertama.
niat dulu. Karena dalam sebuah hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Ya, yang kedua, qalbun khasyi, yaitu hati yang fokus, khusyuk dan rendah hati saat berinteraksi dengan Quran. Ya. Terakhir, kepercayaan yang penuh, keyakinan mutlak terhadap janji Allah tanpa keraguan sedikit pun, gitu ya. Tidak semua orang yang membaca Al-Quran otomatis mengambil manfaatnya. Ya, nggak bisa kita langsung gitu. Tapi ada syaratnya, syarat batin yang namanya, yang harus dipenuhi agar hati benar-benar terbuka. Makanya kalau membaca Quran minimal wudu, gitu. Biar apa? Tenang hatinya. Lanjut berikutnya. Nah, ini transformasi hidup Al-Quran ya teman-teman. Kalau teman-teman hidup dengan Quran, maka kondisi jiwanya teman-teman yang tadinya gelisah, hampa, tanpa visi, maka akan jadi tenang. Ada di surat apa bunyinya? Maka dengan mengingatku, hati menjadi tenang. Quran surat apa itu? Ar-Ra'du ya. Ayat berapa? Bunyinya gimana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, itu ya teman-teman. Standar moral ya, kalau dengan Quran kita akan mengikuti syariah dan ridho ya, tanpa mengikuti hawa nafsu. Kalau dengan Quran, dulunya tanpa Quran kita terbuang untuk hal sia-sia waktunya. Maka dengan Quran kita akan berkah, produktif dan bernilai ibadah, termasuk kegiatan MVP kali ini teman-teman. Dan yang terakhir adalah visi hidup. Kalau kita tanpa Quran hanya sebatas duniawi aja. Jadi kita kalau nggak pakai Quran, mikirinnya adalah dunia-dunia terus. Capek kalau teman-teman mikirin dunia. Maka dengan Quran kita akan sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Insya Allah. Terakhir. Nah, teman-teman, langkah membangun kebiasaan Quran untuk diri kita adalah komitmen. Tanpa komitmen, teman-teman akan sia-sia begitu saja. Ya, tetapkan waktu. Kalau mau baca Quran, kapan waktunya? Habis maghrib kah? Habis subuh kah? Nah, kemudian literasi, teman-teman, banyak baca terjemahan dan tafsir, tadabbur, sama jadikan Quran sebagai karakter untuk hidup kita. Itu membangun kebiasaan. Yang terakhir banget ya. Ya, lanjut. Nah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya apa? Sebaik-baik manusia adalah yang ta'allama apa? Yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, yang mengajarkannya ya. Jadi kita hari ini kalau udah belajar ya, itu sebaik-baik manusia. Apalagi yang mengajarkan sama adik-adik kita di kelompok mentoring nanti di PKKMB. Minimal baca Quran. Oke. Sekian ya, itu dari saya. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah memberikan kesehatan buat kita semua. Allah istiqomahkan kita di jalan yang benar. Allah berkahi kehidupan kita dan Allah sehatkan diri kita dan juga keluarga kita. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama pertanyaannya dari Aska ya. Masya Allah ini ya, pertanyaan dari Aska. Levelnya udah tinggi nih ya. Pertanyaannya adalah antara tadi hafal Quran ya, tahfiz atau tilawah gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau tahfiz itu dikatakan sebagai kewajiban kolektif umat. Artinya dia sebagai sifat kifayah, berkaitan dengan hukum ya. Tapi kalau tilawah itu berkaitan dengan yang namanya pribadi ya. Jadi kalau bahasanya ada sunnah muakkad gitu ya, dan seterusnya. Nah, tilawah itu menjadi sebuah kewajiban buat kita diri sendiri untuk membaca Quran ya. Tapi kalau untuk kita yang kita mau menghafal atau membaca gitu ya, nah untuk tahapannya adalah tadi berkaitan dengan kita mementingkan tilawah dulu. Kenapa? Karena kita nggak akan mungkin menjaga diri kita ya, dan dengan kita menghafalkan Quran, karena kita belum hafal. Tapi kalau yang sudah menghafalkan ya, dia wajib untuk mengulang atau mengulang-ulang bacaannya
dia wajib untuk mengulangnya karena dia sudah menghafalkannya. Lebih sulit menghafal atau lebih sulit menjaganya? Menjaga. Dulu ada yang masuk ya ke UNJ, hafalannya segini jadi hilang. Kenapa? Karena aktivitas. Maka wajib bagi yang sudah menghafal untuk memurojaah. Tapi kalau buat kita yang belum hafal, maka kita wajibnya dulu apa? Tilawah dulu untuk menjaga diri kita. Kalau kita sudah menjaga diri kita, maka tahapan berikutnya adalah meningkatkannya. Tadi makanya ada levelannya. Habis tilawah tahfiz. Kalau kita sudah merasa cukup nih baca Quran gitu ya, tilawah, kita tingkatkan lagi dengan menghafalkannya. Tapi bagi yang sudah menghafal, ya, dia harus memurojaahnya. Itu wajib. Ya, maka kita sebagai pribadi, kita perlu fokus dulu nih, mana yang perlu kita selesaikan dalam diri kita. Ya, berarti kita selesaikan dulu tilawah dulu. Tilawah belum kita 1 juz, ya. Maka kita rutinin dulu tilawah dulu. Karena ada metode menghafal Quran kan dengan mengulang-ulang. Ya. Baca dulu, gitu ya. Kemudian bacanya itu kalau setahu saya, ya, untuk kita menghafalkan 1 ayat, kita baca sampai beberapa kali. Sampai seberapa ya? 30-an kalau tidak salah. Ada metode-metode lain juga. Ya. Kemudian baru kita coba menghafalkannya. Itu sambil kita melihat. Habis itu benar-benar nggak melihat. Maka kita mulai dulu dari pertama tadi, baca dulu. Ya, bagi masing-masing individu tadi. Ya, jadi pertanyaannya tadi berkaitan dengan itu ya, Ska ya. Jadi kita mulai dulu dari tilawahnya dulu. Tapi bagi yang sudah hafal, maka dia berkewajiban untuk murojaahnya dulu. Ya, pertanyaannya adalah, kapan waktunya teman-teman murojaah di tengah kesibukannya yang sudah hafal? Tapi yang belum hafal adalah kapan waktu teman-teman membaca Qurannya dulu. Kalau baca Quran aja, tilawah aja belum teman-teman lakuin, maka teman-teman akan next step untuk menghafalkan Quran akan sulit. Walaupun sebenarnya hafal Quran itu kan ada baca tilawah dulu. Benar nggak? Kita kalau mau menghafal nggak mungkin kita nggak baca. Maka tahapan yang pertama adalah baca dulu. Kalau sudah baca, maka teman-teman menghafalkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya pertanyaannya dari Khidir ya. Kayak pertanyaan tadi, agenda kebaikan tapi masih suka menjalankan juga yang belum baik gitu ya. Nah teman-teman, kita tuh manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kesalahan. Ya, manusia itu kan banyak khilafnya. Ya kan, dikatakan kan begitu. Tapi teman-teman, sampai kapan kita akan benar-benar benar dari diri kita? Saya yakin ya, kita akan lama, akan sulit untuk benar-benar jadi pribadi yang benar-benar bersih. Makanya jangan sampai kita nunggu bersih dulu baru kita mengajak orang kepada kebaikan, atau kita mau datang kepada kebaikan. Justru ketika kita datang kepada agenda kebaikan, ya, agenda-agenda yang baik yang menghantar kita pada kebaikan, insya Allah itu akan jadi reminder buat kita. Allah tuh suka sama yang bertobat. Jadi dia melakukan kesalahan, dia bertobat, melakukan lagi, bertobat lagi. Itu Allah suka sama yang kayak gitu, ketimbang yang dia merasa tidak ada salah dalam dirinya, merasa soleh banget, merasa saleh banget. Itu jangan sampai ada dalam diri teman-teman. Maka jangan sampai kita merasa udah paling benar. Ya, maka tadi dikatakan kalau Allah itu suka dengan yang bertobat gitu ya. Terus dia bermaksiat lagi, bertobat lagi. Allah suka sama yang seperti itu. Tapi harapannya teman-teman, pelan-pelan kita merubah kebiasaan yang tidak baik. Dari mana kita belajar mengubah kebiasaan yang tidak baik? Dari kegiatan-kegiatan kebaikan yang kita hadiri. Bisa jadi agenda yang kita hadiri itu suatu saat akan menampar kita. Oh benar juga ya, ternyata begini-begini. Ada yang mungkin hari ini datang gitu ya, ditampar dengan, oh iya juga, gue belum baca Quran hari ini. Udah lama gak selesai 1 juz. Atau bahkan belum pernah menyelesaikan khatam selama hidupnya.
atau setahun belakangan atau 2 tahun belakangan. Nah, maka teman-teman, ya, di kegiatan ini saya yakin kita semua adalah pribadi-pribadi yang punya banyak kesalahan, yang punya banyak khilaf. Maka kita memohon agar dimaafkan oleh Allah dengan bertaubat, gitu ya. Kita melakukan lagi, Allah suka dengan kita yang bertaubat ketimbang yang nggak bertaubat. Maka serendah-rendahnya teman-teman ketika teman-teman lagi futur, ya, ketika teman-teman lagi futur tahu nggak? Tahu nggak futur? Futur itu adalah kondisi keimanannya lagi turun. Apa kriterianya? Salatnya malas. Lagi pegang HP bukannya yang enggak. Modus, ya. Dan segala macam. Ya. Atau salatnya udah mulai hampir mepet, gitu ya. Udah mau ke azan, gitu ya. Dan seterusnya. Atau bahkan nggak sholat. Astagfirullah, jangan sampai kayak gitu. Nah, maka teman-teman, ya, tadi ya fokusnya adalah kita kepada Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Jadi kita melakukan kesalahan, kita bertobat, dan kita juga tetap mengajak teman-teman kita kepada kebaikan. Teman-teman, saya nanya sama teman-teman hari ini. Teman-teman udah merasa baik belum untuk jadi mentor? Terus teman-teman ngingetin adik-adiknya. Kira-kira gimana tuh? Teman-teman akan ke-trigger nggak untuk jadi baik untuk ngomong sama adik-adiknya? Ya, pasti. Karena kalian harus jadi teladan dulu. Kakak ngomong kayak gini, kakak aja begini. Wah, itu langsung nancep tuh. Ya. Maka jadi mentor. Ya, pelan-pelan kita merubah hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Saya yakin teman-teman kita berubah itu ketika lagi mepet. Teman-teman ngerjain tugas pasti mepet kan? Pasti cepet tuh. Sama. Itu tekanan kan? Teman-teman kalau nggak dikasih tekanan, diri kita nggak dikasih tekanan, kita nggak akan berubah teman-teman. Di kondisi yang kita lagi turun-turun banget, di kondisi kita yang lagi benar-benar drop, gitu ya, lagi benar-benar di bawah banget, kita nggak akan benar-benar berpikir, oh ternyata Allah pengen seperti ini, gitu. Itu ya, siapa namanya, Hidir ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir dari Septiana ya, ngajar ngaji tapi takut salah. Gitu ya. Terus gimana? Tadi sebenarnya udah dijawab sama dirinya ya. Sama tadi yang Bang Haidir juga. Jadi kita itu kalau kita ngerasa masih takut salah, kita takut malpraktek ya dalam mengajarkan sesuatu, maka kita kuncinya adalah harus belajar. Saya yakin kita akan belajar dari kesalahan dan kita tidak mengulanginya. Saya yakin berprinsip teman-teman juga seperti itu. Jadi teman-teman mulai dari kesalahan dulu, kemudian belajar, dan jangan diulangi. Sama saya dulu juga sekarang ngajarin anak-anak usia SD ya, SMP juga ngajarin Quran masih. Bahkan ada yang bacanya masih terbata-bata dan masih baca bahasa Indonesianya ya, yang bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa belajar yang bahasa Arabnya. Sampai kayak gitu. Nah, terus gimana caranya? Ya kita belajar. Saya waktu itu belajar tahsin di Condet, bayar 3,5 bulan bayarnya 450.000 sampai 500.000. Sampai tingkatan mustawa dan seterusnya. Ya. Sampai dari bawah sampai ke tingkatan tahfiz gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman juga seperti itu, harus belajar. Kalau kita belajar aja nggak diajarkan, akan lupa. Cara terbaik untuk tetap melekat adalah dengan diajarkan. Benar nggak pendidikan? Materi kita sebagai guru, kita akan terus melekat, itu bukan karena kita belajar, tapi kita mengajarkan. Otomatis mau nggak mau belajar, dan akan mengingat terus. Sama dengan ngajarin Quran, kita juga terus belajar. Oh ternyata bagian ini, oh ternyata bagian itu. Jadi mentor juga begitu, ya, terus belajar. Oh jadi seperti ini. Jadi melekat terus di benak kita. Terus dekat dengan Quran. Ya, jadikan Quran sebagai pedoman hidup, sebagai minhajul hayah, sebagai pedoman hidup kita. Jadi mentor harus dekat dengan Quran. Beda kita dengan mentor-mentor yang lainnya. Mentor-mentor di luar. Kalau mentor PKKMB sebagai pendamping aja. Tapi kita adalah sebagai konselor, ya, sebagai orang yang mengajak
adik-adik kita kepada jalan kebaikan dengan nilai-nilai Islam. Maka kalau kita nggak belajar Islam, nggak belajar tentang Quran, bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai Islam kepada mereka dengan jalan atau metode yang teman-teman lakukan? Ada di sini yang mungkin jago di bidang tertentu, ada di bidang-bidang lain, maka teman-teman caranya adalah dengan mengajak kebaikannya dengan jalannya teman-teman. Tapi basically kalian harus punya yang namanya nilai-nilai Islam. Mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC ya.